Menyatakan agak pesimis kalau tidak ada gerakan rakyat yang sangat keras, dan tapi rakyat juga saya tidak melihat sekarang, karena rakyat sekarang sepertinya saya menyatakan Jokowi menghargai rakyat itu hanya senilai bansos, dan rakyat juga menerima dihargai seperti itu. Ya, baik pemirsa KBR News TV, saya sedang bersama Pak Said Didu, yaitu mantan sekretaris Kementerian BUMN. Ya, baik Pak Said Didu, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, baik Pak. Ya, Pak, sekarang terkait hak angket, Pak, apa yang paling dimaksud dari hak angket sendiri? Saya pikir hak angket itu tujuannya harus satu, adalah membuka kecurangan Presiden Joko Widodo. Ya. Bukan menghalangi kemenangan yang menang, tapi membuka kecurangan Joko Widodo yang menyebabkan akhirnya terjadi orang di bawah memilih sesuai dengan arahan Joko Widodo. Jadi sebenarnya itu yang utama. Nah, jangan ada pihak menyatakan bahwa seakan-akan tidak menerima kekalahan. Bukan, kita tidak menerima pemilu curang. Pemilu curang yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini Joko Widodo. Ya. Baik, lalu untuk tanggapan adanya pick akun tayangan di TV jadi penyebab lemas dan jengkelnya relawan Amin, tanggapan Bapak? Itu sudah direkayasa sedemikian rupa. Jadi, nah, tapi sebenarnya yang paling bukan itu yang menyebabkan semangatnya Amin berkurang, semangatnya tidak turun semangat sama sekali, tapi yang menyebabkan berkurang adalah bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang memperjuangkan nilai-nilai moral dan kebenaran dalam melaksanakan pemilu yang jujur. Jadi yang kita mau tegakkan sekarang itu adalah pemilu jurdil, bukan mau menyatakan, sering ada yang menyatakan kan bahwa tidak menerima kekalahan. Kalau jujur pasti detik itu juga kita menyatakan kalah, tapi karena tidak jujur maka ya kita tidak menerima ketidakjujuran. Baik. Lalu Pak, menurut Bapak, apakah para relawan Amin ini masih solid? Saya pikir lepaskan istilah relawan Amin. Ini orang ini sudah melebur semua menjadi kelompok perlawanan terhadap kecurangan dan kebohongan Presiden Joko Widodo selama ini. Itu berubah menjadi demikian. Jadi bukan lagi atas nama relawan Amin, tapi ini adalah para pejuang kebenaran untuk menegakkan keadilan kebenaran ke depan. Dan Pak, saat ini, sekarang ini, apakah harus tim melakukan ikut aksi demo juga atau seperti apa? Saya pikir yang paling dilakukan adalah kita memberikan semangat agar DPR melaksanakan hak angket yang secara mendalam, membuka semua kecurangan. Yang paling berat adalah adakah saksi-saksi yang mau membuka bahwa memang terjadi kecurangan. Tapi biarkanlah hak angket ini bergerak, dan DPR kan punya hak untuk memanggil siapa saja yang dianggap penting untuk dipanggil. Jadi, nah kalau itu gagal, ya baru kemungkinan akan meningkat parlemen jalanan yang sangat kuat. Jadi kita memberikan dukungan ke anggota DPR saja, itu yang paling penting. Baik, oke Pak. Terakhir, Pilpres 2024 ini, pandangan Bapak akan endingnya seperti apa? Saya sih berharap bahwa pengalaman Pilpres 2024 bukan endingnya siapa yang menang, tapi membongkar semua kecurangan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Jadi itu yang paling penting. Bukan, jadi fokus kita semua adalah membongkar segala kecurangan dan kelicikan Presiden Joko Widodo. Baik Pak, kalau begitu satu lagi Pak. Untuk MK, rasa-rasanya masyarakat MK itu akan sia-sia karena sudah dipegang oleh penguasa, itu seperti apa Pak? Ya kita lihatlah bahwa MK itu kan yang kita yang harusnya dituntutkan bukan tentang angka, tapi dituntut bahwa ini ada kecurangan yang secara TSN, terstruktur, sistemik dan masif, itu yang harus dituntut. Dan saya pikir kalau itu terbuka, ya saya berdoa agar hakim-hakim MK betul-betul menggunakan hati nuraninya bahwa pemilu ini curang. Oke, baik Pak. Pak, harapan Bapak deh untuk Amin dilantik seberapa? Saya menyatakan dengan
kalau tidak ada gerakan yang sangat besar dari rakyat yang menyatakan bahwa pemilih ini curang sehingga mempengaruhi pengambil keputusan di MK dan DPR, saya menyatakan agak pesimis. Kalau tidak ada gerakan rakyat yang sangat keras, dan tapi rakyat juga saya tidak melihat sekarang, karena rakyat sekarang sepertinya saya menyatakan Jokowi menghargai rakyat itu hanya senilai bansos, dan rakyat juga menerima dihargai seperti itu. Jadi saya juga merasa agak hopeless sebenarnya, karena rakyat juga sekarang sepertinya nggak penting-penting amat sih. Jadi mereka dikasih bansos sudah selesai. Jadi kalau sekarang saya lihat rakyat antri beras, antri apa, saya menyatakan yang selama menikmati itulah pilihan mereka. Baik Pak, berarti Pak sebelum lagi dengan Bapak menyatakan hopeless dan sangat pesimis, itu dengan aksi demo masyarakat saat ini yang besar itu seperti apa berarti tanggapannya? Jadi saya katakan, hanya bisa terjadi kalau terjadi gerakan masyarakat yang masif untuk menekan pengambil keputusan agar pengambil keputusan dalam hal ini DPR dan MK menganggap bahwa memang bangsa ini harus diselamatkan, sehingga tidak boleh berlanjut siapapun yang terpilih dengan cara yang curang. Karena kalau ini terjadi, maka saya ingin katakan bahwa kemungkinan besar Pilpres berikutnya hanya hasil kompromi antara para konglomerat, bukan lagi Jokowi. Itu yang paling bahaya. Satu pesan berarti untuk perubahan tahun 2024 ini harus membawa perubahan, dan itu Bapak boleh sampaikan? Saya perubahan hanya bisa dilakukan bukan oleh Anies Baswedan, bukan oleh Said Didu, bukan oleh siapa, tapi rakyat harus menyadari bahwa bangsanya sedang di pinggir jurang, dan sebentar lagi dijatuhkan oleh para penikmat kekuasaan dan konglomerat dengan oligarki. Itu yang tapi rakyat juga kalau melihat sekarang ini, mohon maaf aja, tokoh-tokoh juga seperti ini. Jadi saya termasuk yang hopeless menghadapi kesadaran rakyat, elit politik, tokoh-tokoh semua yang sudah tidak lagi memikirkan bangsa dan negara. Oke. Saya Didu, terima kasih banyak atas waktunya. Demikian pemirsa KBR News TV, perbincangan saya bersama Pak Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN dan juga seorang politikus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.